Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang pengurangan bilangan cacah. Materi ini terdapat dalam muatan matematika tema 4 subtema 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak mampu membuat pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Yang kedua, mampu menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui dan mampu menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan pengurangan bilangan cacah. Pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan bilangan cacah yang kita membuat kemungkinan-kemungkinan tentang penjumlahan ya. Nah, contoh soal yang pertama, 420 dikurangi 326. Nah, coba masih ingat ya nilai tempat bilangan. Pada bilangan 420 dan 326, angka yang paling belakang yaitu 0 dan 6 ini menempati nilai tempat satuan. Artinya tempat 0 dan 6, tempat yang terakhir ini nilainya adalah satuan. Jadi 0 satuan, tetap 0, kemudian 6 nilainya 6. Kemudian angka yang kedua, yang tempatnya kedua dari belakang, yaitu angka 2 pada bilangan 420 dan angka 2 pada bilangan 326, ini menempati tempat puluhan, jadi 2 nilainya 20. Kemudian angka yang paling depan menempati nilai tempat ratusan, sehingga angka 4 nilainya adalah 400 dan angka 3 nilainya adalah 300. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan secara susun pendek ya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Kita kerjakan mulai dari satuan dulu. 0 dikurangi 6 tidak bisa, sehingga kita akan pinjam dari angka di depannya yaitu puluhan. Kita coret. Nah, 2 ini kita pinjam 1, sehingga di sini sekarang menjadi 10. Karena 2 sudah dipinjam 1, sehingga tersisa 1. Kemudian 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4. Lalu, nah 1 dikurangi 2 karena tidak bisa, kita pinjam dari 4, sehingga kita pinjam 1 di sini, sehingga sekarang puluhannya adalah 11. Lalu 4 ini tinggal 3 karena berkurang 1. Nah, lalu 11 dikurangi 2, nah hasilnya adalah 9. Kemudian 3 dikurangi 3, 0. Karena 0 berada paling depan, tidak perlu kita tulis, sehingga hasil pengurangannya adalah 94. Soal cerita tadi kita dapat membuat pertanyaannya, yaitu tadi diketahui daun yang tersisa ya. Daun yang tersisa itu dari daun yang gugur dikurangi daun yang disapu. Nah, maka kita menulis kalimat matematikanya, yaitu ini tidak kita ketahui, maka kita tulis titik-titik. Dikurangi daun yang disapu juga tidak kita ketahui, kita
kita tulis titik-titik, hasilnya adalah 50. Nah, jadi kita buat beberapa kemungkinan pengurangan yang hasilnya adalah 50. Sama seperti kemungkinan dari penjumlahan yang kita pelajari pada subtema 1 ya. Jadi berapapun nanti pengurangannya, yang penting adalah hasilnya 50. Maka misalnya kita ambil, berarti bilangan yang paling depan ini yang dikurangi, berarti ini harus yang paling besar ya, lebih besar dari 50. Misalnya berapa? Ini sekarang kita kurangkan 80 dengan 50. Nah, sama-sama di belakangnya ada 00 ya. Kita abaikan dulu saja nolnya ya. 0, 1 ini kita abaikan, maka sama saja dengan kita mengurangkan 8 dengan 5. 8 dikurangi 5 adalah hasilnya 3. Di belakang di belakangnya tadi ada 01. Kita tulis sehingga 30. Jadi 80 dikurangi 50 hasilnya 30. Berarti bilangan ini ya adalah 30. Nah, jadi daun yang disapu 30, daun yang gugur adalah 80. Nah, sekarang coba kita buat kemungkinan pengurangan yang lainnya. Sama seperti tadi, untuk menentukan yang di sini yang paling besar, jadi harus lebih dari 50. Misalnya berapa? Misalnya 100 ya. Misalnya 100. 100 dikurangi berapa? Hasilnya harus 50. Ya. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa menjawab ya. 100 dikurangi 50. Nah, abaikan dulu nolnya yang di belakang. Ini ada 1, di sini ada 1 ya. 100 dikurangi 50. Berarti kita mengurangkan 10 dengan 5 seperti itu. Hasilnya adalah 5. Tadi 0 yang diabaikan, tulis lagi di sini. Ada 1, jadi 50 ya. Jadi banyak daun yang gugur 100 dikurangi daun yang disapu 50, hasilnya adalah 50 ya. Itu contoh kemungkinan pengurangan. Jadi sama seperti kemungkinan penjumlahan dulu. Di sini adalah bilangan yang paling besar. Kemudian untuk menentukan bilangan yang pengurangnya ini atau yang posisinya kedua ini, kita kurangkan ya 100 bilangan yang pertama dikurangi dengan hasilnya. Nah, kita dapat bilangan yang kedua ini ya. Caranya seperti itu. Silakan anak-anak berlatih ya sesering dan sebanyak mungkin sehingga anak-anak dapat mengerjakannya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan tentunya harus semangat ya, jangan menyerah meskipun nanti keliru atau salah, tetap selalu mencoba. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan pertanyaan yang lain. Misalnya pertanyaannya adalah A dikurangi B, hasilnya adalah 120. Nah, berapakah bilangan yang menggantikan A dan B secara berturut-turut sehingga pengurangan ini menjadi benar ya? Pilihan jawabannya A 320 dan 100, artinya A 320, B 100, urut ya. Kemudian B 340 dan 120, C 260 dan 140, D 270 dan 200. Untuk menyelesaikan soal
yang pilihan ganda seperti ini kita memang harus mengecek satu-satu. Misal yang A, jadi nanti hasil pengurangannya yang penting harus 120. 320 dikurangi 100, A dikurangi B ya. 320 dikurangi 100. Nah, kita kurangkan mulai dari belakang. 0 dikurangi 0, 0 ya. 2 dikurangi 0 tetap 2. Kemudian 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Ternyata nah tidak sama ya, bukan 120, berarti A salah. Kemudian jadi pilihan A salah ya. Nah sekarang kita coba pilihan yang B. 340 dikurangi 120. Nah, 0 dikurangi 0, 0. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, ternyata hasilnya juga bukan 120. Berarti B juga salah ya. Nah, sekarang kita coba mengecek pilihan jawaban yang C. 260 dikurangi 140. Nah, 0 dikurangi 0, 0. Kemudian 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Lalu 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang ternyata jawabannya sama ya. Ternyata jawabannya benar. Jadi 120 ya. Berarti C adalah pilihan yang benar. Jadi kita jawab C.